Albadi Channel kali ini akan mengupas cerita tentang pemain Korea Selatan yang hancurkan Italia, seperti dikutip dari buku Football Villains, kisah seru 18 penjahat paling dimusuhi dalam sejarah Piala Dunia, yang ditulis Owen AMC Ball. Hingga waktu normal usai, Italia vs Korea Selatan imbang 1-1. Pertandingan pun dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Menit ke-117, sebuah umpan silang panjang dari rusuk kanan pertahanan Italia berhasil disundul dengan baik oleh Ah Jung Hwan. Paolo Maldini, bek legendaris Italia itu, hanya terpaku. Gianluigi Buffon, kiper terbaik dunia, tak bisa berbuat apa-apa. Skor 2-1 membawa Korea Selatan ke babak 16 besar, sementara Italia harus pulang. Ah Jung Hwan segera saja jadi pahlawan negaranya. Namun, bersamaan dengan itu, seisi Italia mengutuknya. Ah Jung Hwan dilahirkan di Paju, Gyeonggi, Korea Selatan, pada tanggal 27 Januari tahun 1976. Karir profesional Ah dimulai ketika dia bergabung dengan klub lokal di Liga Korea, Kalik, Busan Daewoo Royals pada 1998. Selama 2 musim, Ah mencetak 27 gol untuk Busan. Atas sepak terjangnya, Ah diganjar penghargaan sebagai pemain terbaik Korea 1999. Inilah yang membawanya dilirik oleh salah satu klub anggota Serie A Italia, Perugia. Terhitung sejak musim 2000-2001, Ah memulai karirnya di Italia. Meskipun hanya berstatus pinjaman, masuknya Ah Jung Hwan ke Perugia lumayan menjadi sensasi, baik di Korea maupun di Eropa. Korea sangat bangga dengan bermainnya salah satu bintang mereka di Serie A, yang saat itu merupakan kompetisi terbaik di dunia. Ini adalah untuk yang pertama, setelah hampir 20 tahun, Korea memiliki pemain yang bermain di salah satu level kompetisi tertinggi Eropa. Sebelumnya, mereka memiliki Cha Bum-kun yang bermain di Liga Jerman bersama Eintracht Frankfurt dan Bayer Leverkusen pada dekade 80-an. Di sisi lain, kehadiran Ah di Perugia juga menjadi bahan pembicaraan di Italia. Ini tak lain karena Ah adalah pemain Korea pertama yang bermain di Serie A meskipun tak menutup mata dengan kapasitas sang pemain. Setempat cenderung menduga masuknya Ah ke Perugia karena alasan bisnis semata, sebagaimana dulu Perugia membawa Hidetoshi Nakata. Ah ternyata tak sesukses pendahulu Jepangnya. Dalam 2 musim karirnya di Perugia, dia hanya mencetak 5 gol dalam 30 pertandingan. Meskipun demikian, prestasi itu dianggap cukup pantas oleh pelatih Korea Selatan, Gus Hiding, untuk menempatkan Ah dalam skuadnya di Piala Dunia 2002. Dan, naluri Hiding benar, Ah kemudian menjadi salah satu pahlawan terbesar Korea di Piala Dunia 2002. Namun, kesuksesan bersama tim nasional itu justru berakibat buruk terhadap karirnya di level klub. Golnya ke gawang Italia di babak 16 besar justru menjadi awal kehancuran Ah di Eropa. Ah dan Italia pun tersungkur pagi, tanggal 18 Juni tahun 2002, Ah Jung Hwan bangun dari tidurnya dengan perasaan gundah gulana. Malam harinya dia akan menghadapi Italia, negeri asal bosnya di Perugia. Terdengar rumor, bosnya di Perugia tak sungkan mengharapkannya untuk lebih menghormati Italia. Jika itu dilakukan, dia dijanjikan akan mendapatkan fasilitas dan bonus dari klubnya. Tapi akan segera dibuktikan, betapa Ah adalah seorang patriot sejati. Korea Selatan mesti bertemu Italia di babak 16 besar Piala Dunia 2002. Ini terjadi setelah Korea Selatan berhasil memimpin grup D, sementara Italia hanya menjadi runner-up grup G. Meskipun reputasinya kalah jauh di ajang Piala Dunia, publik Korea Selatan tampaknya sangat optimis mampu melewati Azuri, yang sebelumnya telah merengkuh Piala Dunia 3 kali tersebut. Sumbernya tak lain adalah kenangan manis kemenangan Korea Utara atas Italia di Piala Dunia 1966 Inggris. Bukankah Korea Selatan bermusuhan dengan saudara mereka di Utara? Mereka bahkan tak peduli. Maka, menjelang pertandingan dilangsungkan, selain mengeluh-elukan para pemain mereka, supporter Korea Selatan juga menyanyikan nama Park Du-ik, legenda Korea Utara yang dulu menghancurkan Italia. Pertandingan Korea Selatan melawan Italia berlangsung cukup ketat, alot, dan cenderung keras. Wasit Byron Moreno asal Ekuador beberapa kali mengeluarkan kartu dari sakunya untuk melancarkan jalannya pertandingan, salah satunya kartu merah. Meskipun jauh lebih diunggulkan, Italia tak serta-merta mendominasi pertandingan. Para prajurit Taeguk, julukan untuk Korea Selatan, mengimbangi dengan semangat dan determinasi. Korea Selatan telah membuat kejutan setelah mereka mendapat hadiah penalti pada menit keempat. Sayangnya, Ah Jung Hwan gagal menundukkan Buffon dari titik putih. Unggul kematangan, Italia kemudian mampu memimpin terlebih dahulu lewat sebuah gol yang dilesatkan oleh Christian Vieri pada menit ke-18. Namun, Korea Selatan tidak segera menyerah. Serangan demi serangan terus dilancarkan ke daerah pertahanan Italia. Bek-bek timnas Italia kelihatan semakin panik menghadapi serangan anak-anak Korea yang bertubi-tubi. Mendekati akhir pertandingan, seperti telah menjadi kebiasaan, Italia memilih mundur ke garis pertahanan dan mengamankan kemenangan. Namun, keputusan ini kemudian mendapat ganjaran. Seol Ki-hyun menyamakan kedudukan pada menit ke-88. Gol itu disambut gemuruh sukacita penonton tuan rumah di Stadion Daejeon. Seakan mendapat tenaga baru, Korea terus menekan Italia untuk mencari kemenangan. Sebelum peluit panjang ditiup oleh wasit, sebuah tendangan salto mengancam gawang Buffon. Untung saja sang penjaga gawang nomor 1 Italia mampu menggagalkannya dengan baik. Kedudukan imbang. Sampai peluit panjang tanda pertandingan usai dan pertandingan terpaksa dilanjutkan dengan babak pertambahan waktu. Pada babak perpanjangan waktu, tekanan kepada Italia semakin menjadi-jadi. Tekanan itu bahkan semakin tak terampunkan ketika playmaker mereka, Francesco Totti, diusir oleh wasit Moreno pada menit ke-103 karena dianggap telah melakukan diving. Bermain hanya dengan 10 orang, tak ada pilihan lain bagi Italia, kecuali semakin mundur ke garis pertahanan.
Unggul jumlah pemain, Korea Selatan semakin kesetanan, dan jelas mulai yakin bisa memenangi pertandingan. Menit ke-117 perpanjangan waktu, Grendel ala Italia itu akhirnya dapat dibuka. Sebuah serangan balik Korea Selatan mengiris rusuk kanan pertahanan Italia, dilanjutkan sebuah umpan silang mematikan. Paolo Maldini, salah satu bek terbaik di dunia yang pernah ada, berdiri di tiang untuk menghalau bola. Namun, gerakannya kalah cepat dengan kepala Ahn Jung-hwan, pemain yang selama pertandingan mendapat perhatian khusus dari publik Italia. Buffon yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa melihat bola melaju ke dalam jaring gawang. 2-1 untuk Korea Selatan, seakan tidak memedulikan keadaan di sekelilingnya, Ahn berlari kencang ke pinggir lapangan dan meluapkan kegembiraannya dengan sejadi-jadinya. Kemudian, diikuti seisi stadion Daejeon, lalu, seluruh rakyat Korea. Pak Duik jadi pahlawan Korea Utara setelah menggusur Italia di Piala Dunia 1966. Kini, 38 tahun kemudian, dengan cara yang hampir sama, Ahn Jung-hwan menjadi pahlawan bagi Korea Selatan. Di Italia, kepahlawanan Ahn bagi negaranya ternyata membawa petaka baginya. Dia dinista, terutama oleh klubnya, Perugia. Segera setelah kekalahan Italia atas tuan rumah Korea Selatan, Luciano Gaucci, seorang kaya sekaligus nasionalis Italia setengah gila, dengan bangga berbicara di depan pers lokal bahwa dia telah memutuskan untuk memecat Ahn Jung-hwan. Dalam pernyataannya, Gaucci mengatakan, seakan kepada seluruh publik Italia sekaligus kepada Ahn Jung-hwan, Anda tidak akan pernah menginjakkan kaki di Perugia lagi. Saya tidak berniat menggaji orang yang telah merusak persepakbolaan Italia. Tak puas sampai di situ, Gaucci juga mengejek anak buahnya itu sebagai pemain kelas menjana, yang dibuktikannya dengan mencetak cuma 5 gol dalam 2 musim bersama Perugia. Dia kelihatan sangat fenomenal hanya ketika berhadapan dengan Italia, ejek Gaucci kemudian. Komentar picik ini segera mendapat kecaman di dunia internasional. Pelatih Korea Selatan, Gus Hiding, menyebut Gaucci dan Italia kekanak-kanakan, sementara Ahn Jung-hwan sangat marah dengan pemecatan sepihaknya. Aku tidak mau lebih lama berurusan dengan Perugia, klub yang menyerang pribadiku dan bukannya memberikan ucapan selamat atas gol yang aku cetak di Piala Dunia, kata Ahn. Meskipun demikian, percaya atau tidak, komentar Gaucci adalah representasi pendapat umum di Italia. Secara pukul rata, mereka cenderung menganggap Ahn adalah pengkhianat yang tak tahu diri. Ketika Serse Cosmi, pelatih Perugia waktu itu, menyatakan bahwa dia tak bisa berbuat apa-apa, sementara FIFA merilis pernyataan bahwa mereka tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga Perugia, hampir tamat sudah petualangan Ahn Jung-hwan di kompetisi Eropa. Setelah dipecat begitu saja oleh Perugia, Ahn Jung-hwan kembali ke Asia untuk bergabung dengan klub anggota Liga Jepang, J-League, Shimizu S-Pulse. Setelah 1 musim bersama Shimizu, dia pindah ke klub J-League lainnya, Yokohama Marinos. Selama 2 musim di Liga Jepang, 2003-2004, 2005, di 2 klub yang berbeda, Ahn Jung-hwan mencetak 30 gol dalam 72 pertandingan. Merasa belum habis, awal musim 2005, dia kembali mencoba peruntungannya di Eropa. Kali ini dia bergabung dengan Metz, salah satu anggota Liga 1 Prancis. Tapi, dia gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ahn hanya tampil dalam 16 pertandingan dan cuma mencetak 2 gol. Selepas dari Metz yang dibelanya hanya semusim, Ahn sempat dites oleh Blackburn Rovers, salah satu anggota Liga Premier Inggris. Namun, lagi-lagi dia gagal. MSV Duisburg, sebuah klub guram di Liga Jerman, kemudian mengontraknya selama 1,5 musim. Namun, dia hanya bertahan selama 6 bulan setelah di akhir musim klub tersebut terdegradasi. Seperti hampir putus asa, dia sempat dikait-kaitkan dengan klub tak terkenal di Liga Skotlandia, Heart of Midlothian FC. Namun, tak ada kesepakatan yang dicapai. Meskipun sempat menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya masih ada, dengan mencetak sebuah gol untuk Korea Selatan di Piala Dunia 2006, Ahn sepertinya tinggal menunggu karirnya berakhir. Selepas Piala Dunia 2006, Ahn Jung-hwan kembali ke tanah airnya untuk bermain di Liga Korea. Namun, dengan semakin beranjaknya usianya, Ahn kini bahkan gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya, yang pernah dipakainya untuk menghancurkan Italia, di depan publiknya sendiri. Dia berpindah dari satu klub ke klub lain lebih karena dia masih butuh menjaga kebugarannya saja. Terakhir, dia terdengar bermain di sebuah klub di Liga Cina.